Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam petani muda, salam petani milenial. Ya dulur, ini adalah tanaman kacang hijau kita yang sekarang sudah berumur 15 HST, dimana di usia ini kemarin pada saat usia 11 kan kita melakukan penyebaran lur ya. Terus di usia 12 HST nya itu terjadi banjir. Terus di usia 14 HST nya kemarin juga itu terjadi hujan lebat tapi tidak sampai banjir nih. Jadi ini tanahnya masih becek lur nih. Ini bisa dilihat nih, becek nih. Tapi walaupun tanahnya becek, ini alhamdulillah perkembangannya yang lokal, yang hitam maupun putih itu gugur itu lur. Ada paling masih sisa itu sekitar 50%-nya. Tapi kalau yang ini yang V55, ini yang V55 alhamdulillah ini masih bisa bertahan kisaran 90%-nya ini nih. 90-95% ini masih bertahan baik. Terus kenapa ini kalau masih ada rumput-rumputnya lur ya? Itu tuh, ini kan masih ada rumput-rumput lur ya. Nggak dilakuin pengendalian gulma atau herbisidanya. Ini kenapa nggak dilakuin pengendalian? Dikarenakan ini curah hujannya itu masih ada. Kalaupun kita melakukan pengendalian gulma, nanti akan tumbuh kembali daripada itu mubazir. Alangkah baiknya kita tunggu saja lur, tunggu sedikit lebih besar nanti gulmanya, kita baru spray sampai juga menunggu nanti ada hujan kembali atau tidak gitu ya. Nah, untuk perkembangan di usia 15 HST nya ini lur ya, ini alhamdulillah ini perkembangannya ya cukup normal ini lur nih. Ini kan sudah berdaun dua ya. Ini daun pertama dan ini adalah daun kedua. Terus karakteristik dari V55 ini emang kayak gini lur ya. Dia itu sedikit lebih kecil. Ini tuh kecil tapi nanti ini dia akan besar di sini lur. Ini hitungannya pertumbuhannya ya normal. Terus materi apa yang akan kita berikan pagi kali ini? Nah, untuk materi pagi kali ini seperti biasa lur ya, sebelum kita melakukan penyepraiannya nanti di usia 16 HST nya, kita melakukan pengecekan lahan. Pengecekan lahan di sini adalah untuk mengetahui kebutuhan dari nutrisi tanaman. Terus tidak lupa adalah kebutuhan atau insektisida yang akan kita berikan, karena kan pasti lur ya, hama itu tetap akan menyerang pada tanaman kacang hijau kita. Nah, terus temuan-temuan yang kita temui kali ini adalah nih, masih seperti biasa lur ya. Kendalanya itu ya kayak gini, daunnya itu berlobang kayak gini. Nah, juga perlu diketahui lur ya, daun berlubang gini ini bisa disebabkan dari serangga ulat ataupun dari kutu-kutuan. Kutu-kutuannya jenis oteng-oteng. Dan dia menyerangnya bisa dari sudah besar kayak gini atau sudah daunnya lebar kayak gini ataupun masih dalam kuncup. Kalau serangan kayak gini ini biasanya itu sudah menyerang dari kuncup. Maksudnya kuncup itu baru kayak gini lho ya. Ini baru kayak gini itu sudah terserang. Dia kan bolong kecil, terus nanti tumbuh daun semakin lebar dan bolongnya itu pun semakin lebar nih. Ini ada oteng-oteng nih lur nih. Nih. Ini adalah hama serangga oteng-oteng itu lur. Nah, terus untuk pemberian nutrisi ini nanti kita tetap akan mengejar nutrisinya lur ya. Atau kita kasih nutrisi, suplai nutrisi supaya pertumbuhannya itu bisa lancar gitu. Dan tentunya bisa subur, karena ini kan kalau tanaman kacang hijau kan tidak menggunakan pupuk dasar atau pupuk taburnya kan tidak menggunakan, kita cuma mengandalin
pupuk misalnya itu pupuk spray nih, kita sambil lihat-lihat samping-sampingnya nih. Untuk perkembangannya ini alhamdulillah bisa serentak ini lur. Terus pupuk daunnya. Nah, untuk pupuk daun di sini kita ini nanti tidak menggunakan Gandasil lur ya. Karena apa? Supaya tidak monoton gitu. Kita sudah nggak menggunakan Ultradap, dan juga ini nanti tidak menggunakan Gandasil. Terus pupuk daunnya itu apa? Nah, untuk pupuk daun nanti bisa disimak setelah video ini lur. Karena ini kan kita ini pagi ini acaranya cuma cek lahan untuk kebutuhan nutrisi lahan yang ada di sawah kita nih. Alhamdulillah perkembangannya cukup bagus. Nah, untuk perbandingannya kemarin kan kita juga membandingin ya dari yang lokal sama ini yang V5. Untuk yang lokal emang lur itu enggak begitu tahan itu, atau enggak tahan terhadap banjir atau serangan dari air. Sebenarnya sih air bukan nama lur ya, jadi enggak tepat kalau kita sebutkan serangan ya. Nah ini, tapi kalau yang V55 kita ini nih, ini dia tahan walaupun tanahnya itu masih becek. Terus V55 kita pun ini adalah benih turunan atau tidak benih pes-pesan lur ya. Ini sudah turun atau anakan pertama ini. Ini kan perkembangannya itu bagus. Rata-rata juga sudah segini nih lur. Nih. Ini kendala kita yang di perawatan V55 ini adalah di gulma. Karena apa ya? Karena masih sering terjadi hujan dan banjir itu lur nih. Itu bisa dilihat lur ya. Ini yang hijau-hijau ini kan tumbuhan padi kemarin. Itu kan singgang-singgang padinya kan pada tumbuh kembali. Nih, bisa dilihat lur ya. Walaupun kita kemarin sistem sebar ini kan juga sudah mulai kelihatan lur ya. Jarak-jaraknya tanamnya itu toh tidak rengkat kembali nih. Ini kan segini kan sudah nggak ada. Karena apa? Itu sudah terjadi seleksi alam itu lur. Pasti ada pada yang mati gitu nih. Nah, jadi pagi ini materi kita yang kita berikan itu pengecekan dan nutrisi apa yang nanti kita berikan. Terus juga nanti untuk pemberian nutrisi kita sudah tidak menggunakan Gandasil gitu ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilakuin di kolom komentarnya lur. Terima kasih dulur yang sudah dukung channel ini supaya bisa berkembang terus. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.